Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini kembali saya akan memaparkan contoh soal PPG dalam jabatan 2023. Nah, dalam video kali ini yang akan saya paparkan adalah 10 contoh soal tentang materi model pembelajaran blended learning. Nah, untuk kalian tetap simak video ini dan selamat menyaksikan. Nomor 1. Model pembelajaran blended learning merupakan kombinasi antara pembelajaran online dengan pembelajaran konvensional. Definisi ini dikemukakan oleh A. Stoppich and Gibbs, B. Masaaki Imai, C. Stecker and Horn, D. Clark and Mayer. Jawaban yang paling tepat adalah Stecker and Horn. Pada pembelajaran model ini, peserta didik difasilitasi untuk dapat belajar dan mengulang materi secara mandiri, secara online, serta melakukan satu bagian sesi pembelajaran lainnya dilakukan secara tatap muka di dalam ruang kelas. Nomor 2. Model pembelajaran blended learning dapat membantu guru dalam mengatasi permasalahan dalam pembelajaran, di antaranya yaitu terkait dengan A. Kedisiplinan, B. Sumber belajar, C. Strategi pembelajaran, D. Tempat. Jawaban yang paling tepat adalah D. Tempat. Selain tempat, pembelajaran blended learning juga dapat membantu guru dalam menghadapi permasalahan dalam pembelajaran, di antaranya yaitu partisipasi, kecepatan belajar, individualisasi, interaksi pribadi, persiapan, dan umpan balik. Nomor 3. Pembelajaran yang menggunakan model blended learning dapat meningkatkan akses dan fleksibilitas peserta didik dalam memperoleh pengalaman belajar melalui A. Memberi kebebasan kepada peserta didik untuk membuat jadwal belajar, B. Memperluas jangkauan sumber belajar tidak terbatas pada ruang kelas, C. Memfasilitasi peserta didik untuk dapat berdiskusi secara online, D. Kegiatan belajar yang dapat didesain menjadi lebih menarik dan interaktif. Jawaban yang paling tepat adalah B. Memperluas jangkauan sumber belajar tidak terbatas pada ruang kelas. Meningkatkan akses dan fleksibilitas dalam pembelajaran. Pembelajaran blended learning dapat meningkatkan akses dan fleksibilitas peserta didik dalam memperoleh pengalaman belajar dengan memperluas jangkauan sumber belajar melalui sumber yang dapat digunakan. 4. Berikut yang merupakan salah satu karakteristik dari model blended learning adalah A. Adanya gabungan berbagai strategi dan gaya pembelajaran, B. Guru memiliki peran yang dominan selama kegiatan pembelajaran, C. Siswa wajib menggunakan komputer selama kegiatan pembelajaran, D. Seluruh kegiatan diskusi dilaksanakan melalui sistem online. Jawaban yang paling tepat adalah A. Adanya gabungan berbagai strategi dan gaya pembelajaran. Selain adanya gabungan berbagai strategi dan gaya pembelajaran, karakteristik model blended learning yang lain ada juga menggabungkan berbagai cara penyampaian model pendidikan, gaya pembelajaran, dan menggunakan berbagai media berbasis teknologi, mengkombinasikan pola pembelajaran langsung, belajar mandiri, dan pembelajaran menggunakan sistem online. Guru dan orang tua memiliki peran yang penting di mana guru berperan sebagai fasilitator dan orang tua berperan sebagai pendukung. Nomor 5. Berikut yang merupakan model kelas dalam blended learning yang termasuk dalam kategori model rotasi atau rotation model, yaitu A. Model kelas flipped atau flipped classroom, B. Model kelas self-blend, C. Model kelas flex, D. Model kelas enriched virtual. Jawaban yang paling tepat adalah A. Model kelas flipped atau flipped classroom. Kategori model rotasi atau rotation model sendiri terdiri dari 1. Model kelas stasiun rotation, 2.
2. Model kelas lab atau wall group rotation. 3. Model kelas flipped classroom. 4. Model rotasi individu. 6. Model kelas yang sering digunakan dalam pembelajaran blended learning pada sekolah yang peserta didiknya tidak banyak mempunyai perangkat seperti tablet dan laptop adalah A. Model sub-blend, B. Model kelas station rotation, C. Model kelas flex, D. Model kelas flipped. Jawaban yang paling tepat adalah B. Model kelas station rotation. Dalam model pembelajaran ini terdapat beberapa tempat atau perhentian, di mana peserta didik dapat menempatinya secara bergiliran sesuai dengan kesepakatan atau arahan dari guru. Pada salah satu perhentian, peserta didik dan guru dapat saling berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemui oleh peserta didik. Model pembelajaran ini sering digunakan dalam pembelajaran di sekolah dasar. 7. Karakteristik dari model kelas flipped yaitu A. Siswa dapat mengambil kegiatan pembelajaran online sebagai tambahan dari kegiatan pembelajaran tatap muka yang telah dilakukan. B. Siswa mendapat jadwal yang telah disesuaikan dengan masing-masing individual untuk dapat belajar secara mandiri. C. Siswa dapat berdiskusi langsung dengan guru secara online ketika menemui permasalahan dalam pembelajaran. D. Siswa mendapatkan pengajaran secara langsung melalui sistem secara online sebelum kelas dimulai. Jawaban yang paling tepat adalah D. Siswa mendapatkan pengajaran secara langsung melalui sistem secara online sebelum kelas dimulai. Nah, model pembelajaran flipped classroom membalik siklus yang biasanya terjadi. Sebelum peserta didik memulai kelas, mereka akan mendapatkan pengajaran secara langsung melalui video secara online. Sehingga ketika kelas dimulai, peserta didik mulai mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya serta dapat meminta bantuan melalui kegiatan diskusi kelas. 8. Pembelajaran yang menggunakan model blended learning dapat memungkinkan guru untuk mengarahkan pembelajaran fokus sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik secara individual. Hal ini dikarenakan A. Model blended learning mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. B. Model blended learning mempunyai banyak ragam variasi model kelas yang dapat dipilih untuk menerapkan kegiatan pembelajaran. C. Model blended learning memungkinkan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik melalui aktivitas pembelajaran online. D. Model blended learning memiliki sesi pembelajaran online yang dapat memfasilitasi peserta didik untuk dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Jawaban yang paling tepat adalah C. Model blended learning memungkinkan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik melalui aktivitas pembelajaran online. Nah, dengan guru mengetahui kebutuhan belajar peserta didik, maka guru dapat memfokuskan atau mengarahkan pembelajaran sesuai dengan apa kebutuhan belajar peserta didik saat pembelajaran maupun saat pembelajaran individual. Nomor 9. Komponen penting yang harus diperhatikan dalam merancang dan mengembangkan aktivitas pembelajaran dengan model blended learning diantaranya adalah A. Materi pembelajaran, B. Standar capaian, C. Karakteristik siswa, D. Interaksi antar siswa. Jawaban yang paling tepat adalah B. Standar capaian. Ada 3 komponen penting yang harus diperhatikan dalam merancang dan mengembangkan aktivitas pembelajaran dengan model blended learning, yaitu 1. Standar capaian dan tujuan pembelajaran, 2. Penilaian, 3. Kegiatan pembelajaran. Nah, dari ketiga komponen tadi terdapat standar capaian yang penting untuk dikembangkan. 10. Guru dapat mengevaluasi kegiatan pembelajaran blended learning yang telah dilakukan, salah satunya melalui A. Hasil belajar siswa selama sesi pembelajaran,
B. Ketersediaan media berbasis teknologi. C. Presentasi kehadiran siswa dalam sesi pembelajaran. D. Pendampingan orang tua dalam sesi pembelajaran online. Jawaban yang paling tepat adalah A. Hasil belajar siswa selama sesi pembelajaran. Nah, guru dapat mengevaluasi kegiatan pembelajaran blended learning melalui hasil belajar siswa selama sesi pembelajaran. Nah, nantinya guru dapat menarik kesimpulan apa saja kekurangan serta kelebihan saat melaksanakan pembelajaran blended learning dan dapat merefleksikan atau mengganti model pembelajaran yang lebih efektif.